Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang cakar duduk? Karena jam istirahat nih. Ada yang cakar duduk kan? Kalau ada yang cakar duduk, saya kasih doa biar Dena cakar duduk. Mau? Oh, ini cakar duduk tuh. Ini doa obat cakar duduk. Doa obat cakar duduk. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Cakar duduk mana kan? Bismika. Allahumma ahya wa bismika amin. Doa apa itu? Saya tanya, obatnya cakar duduk apa? Tidur gitu? Berarti saya nggak salah tuh. Tadi kan saya bilang doa obat cakar duduk. Masih cakar duduk? Sekali lagi salamnya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Cakal. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Saya doakan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la ilaha illallah al-haqqul mubin al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kolektif saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada malam hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak sebutkan satu persatu, panjang efisien waktu. Takutnya nanti ada nggak kesebut tersinggung. Oh, jadi bapak-bapak, ibu-ibu tanpa terkecuali, insya Allah semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya berbicara, saya tawarkan dulu, saya mohon maaf bikin kesepakatan dulu ibu bapak. Ibu bapak suka yang panjang tapi kemungkinan tidak bisa masuk semua, atau yang pendek tapi bisa masuk semua? Kenapa ketawa Pak? Salah paham ini. Ada yang salah dari saya? Suka yang panjang tapi tidak bisa masuk semua, atau pendek tapi masuk semua? Ibu suka yang mana? Yang pendek? Gak suka yang panjang? Jangan salah pengertian. Maksud saya, ibu bapak suka yang panjang ceramahnya tapi tidak bisa, mungkin tidak kemungkinan masuk semua, atau pendek tapi bisa masuk semua? Yang pendek aja ya. Kalau begitu 5 menit cukup ya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Berkah daripada Maulidin Nabi, berkah daripada hari lahirnya Rasulullah adalah salah satunya
ketika kita sering dipertemukan dengan di dalam momen seperti ini. Ini berkah Maulid. Karena mungkin di antara kita banyak yang jarang ketemu, tapi dengan momen peringatan Maulid, Masya Allah, dengan momen peringatan Maulid kita bisa, pribadi saya, Alhamdulillah, kalau Maulid untuk para ustazah itu dinanti-nantikan. Bukan karena isi amplopnya saja, bukan. Tapi karena apa? Karena bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin jauh di mata, yang mungkin besar kemungkinan tidak akan dipertemukan kalau dengan tidak momen peringatan Maulid. Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahmi pada siang hari ini di Hulu Cengrana Masjid Ar-Rahim ini. Dusun berapa tadi? Lunas PDB-nya? Masya Allah ya Rahmannya Karim. Alhamdulillah. Apalagi ini masjid baru. Kemarin saya safari Maulid di Bekasi, di Tangerang, di Cirebon, di Karawang. Baru kemarin berapa hari kembali dari Jakarta. Besok saya harus terbang lagi ke Jakarta, harus di Bekasi, Tangerang, dan juga Jawa. Ini berkah dari peringatan Maulid. Maka kita yang hadir di sini, alhamdulillah, Allah izinkan kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kita menjadi umat Rasulullah, kita begitu bersyukur, dan salah satu bentuk rasa syukur kita peringati Maulidnya, kita peringati hari lahirnya dengan berbagai macam aksesoris. Di Sulawesi angka burak, angka telok, angka soko, angka pante, angka bapak. Kalau kemarin saya di Jawa, di Karawang, di mana nggak ada Pak. Memang Sulawesi aja yang punya ciri khas seperti ini. Masya Allah. Makanya pertama saya datang ke sini, saya bukan orang asli, bukan orang Sulawesi. Laki tahu Pingrang. Ia tahu Sunda, orang Bogor, Jawa Barat. Pertama datang ke sini kaget. Saya peringatan Maulid kok ada seperti ini. Karena di kampungku dia nggak ada. Tapi pasti ada filosofinya. Oh, kok ada telur ditancap di, kalau namanya ini gedebong pisang kalau bahasa Jawa, di burak. Masya Allah. Tapi ternyata seiring perjalanan waktu, Masya Allah, sekarang bukan hanya telur yang ditancap di burak. Betul tidak? Ini ada ini mangkok kan? Masya Allah. Ini kan mohon maaf, namanya berkreasi. Saya pernah ceramah di daerah Siwa, itu daerah tambak ikan, Balai Bulu di sana banyak sekali. Saya datang ke masjid, masuk masih kaget, kenapa? Banyak ikan terbang. Karena yang ditancap di burak Balai Bulu. Masya Allah, ini habis panen Ustazah. Oh begitu. Di Maros lain lagi, roti Maros yang ditancap. Artinya kan itu bukan sesuatu yang baku. Itu hanya sebagai pemanis, hanya sebagai aksesoris, tapi tanpa menghilangkan mungkin harapan orang-orang nenek moyang kita. Kenapa telur ditancap di burak ada soko? Pasti ada filosofinya. Filosofinya apa? Bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur. Untuk apa? Orang dulu kalau Maulid ada lisu, cocok di lisu yang dibungkus dengan daun. Bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur untuk lisu, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Lalu ditancapkan di burak dengan kokoh, dengan kuat. Burak ini simbol hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah. Karena burak, mohon maaf, dia ke atas. Sehingga apa? Hubungan pondasi kita dengan Allah kuat, dan ada soko itu lengket. Diharapkan setelah peringatan Maulid, silaturahmi kita lengket seperti lengketnya soko. Taruh di tempat, di panteng ini simbol apa? Ukhuwah Islamiyah di antara kita. Walaupun berbeda-beda, ada macam-macam warna, angka maridi, angka macela, angka apa lagi? Apa bahasa Bugis sendiri? Apa? Berdarah.
ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan sekali lagi setelah peringatan Maulid, iman kita semakin kokoh, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul pun semakin kokoh, dan sesuai apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya pun kita jalin silaturahmi di antara kita dengan erat di atas perbedaan kita masing-masing. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebelumnya saya bertanya dulu nih, Bapak Ibu, peringatan Maulid ini hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Wajib? Sunnah. Sunnah apa definisinya? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, ya udah nih gak usah dikerjakan, gak apa-apa ini. Maaf, peringatan Maulid ini bukan suatu hukum syar'i. Peringatan Maulid ini sebagai syiar. Jadi tidak terkena hukum apapun. Tapi walaupun hukumnya mubah, sah-sah saja, tidak ada kaitannya dengan hukum syariah, tapi di dalamnya akan mengandung nilai kebalikan, nilai pahala ketika mencakup beberapa kegiatan. Yang pertama, di dalam peringatan Maulid ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita yang mendengar, yang membaca dapat pahala. Alhamdulillah, angka kita Ustadz yang mengaji, subhanallah. Yang kedua, akan mengandung banyak nilai pahala ketika di dalamnya, mohon maaf, kita mengenal, kita membahas tentang bagaimana Rasulullah, sosok akhlaknya, figurnya, sehingga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang ketiga, akan mengandung banyak pahala ketika di dalamnya kita bersalawat. Alhamdulillah tadi kita sudah diajak oleh Ustaz untuk bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Masya Allah. Alhamdulillah, dengan salawat ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Yang keempat, akan banyak mengandung nilai pahala ketika di dalamnya ada, mohon maaf, kesempatan kita untuk menafkahkan, membelanjakan harta yang Allah titipkan, sebagian untuk disedekahkan, untuk berbagi. Bapak Ibu, khususnya jamaah Masjid Ar-Rahim, Masya Allah, yang menyumbangkan sebagian rizkinya, beli sokok kah, beli telur kah, pantangnya kah, atau bikin burahnya kah, mudah-mudahan niatnya karena mengharap ridho Allah, yakinlah itu semua akan dicatat sebagai nilai ibadah. Amin. Dengan catatan ikhlas. Di nama darek, di nama nokono, apalagi mana nanan. Ikhlas. Ikhlas itu intinya tanpa pamrih. Jadi bukan ikhlas kalau ada ibu bawa ke masjid peringatan Maulid, bawa telur 1 rak, pulang 3 rak, itu bukan ikhlas. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak ada di sana yang ada. Alhamdulillah. Maka dari itu kita patut bersyukur, alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu. Cinta tidak dengan Rasulullah? Yakin? Berapa persen cintanya ibu sama Rasulullah? 100%. Terus cintanya ibu sama suami berapa persen?
Hah? 100 juga. 100 juga. Kalau bapak cinta sama istri berapa persen? 100% lebih. Jujur pak, jangan ada dusta di antara kita. Berapa persen cintanya bapak sama ibu? 100 lebih. 90. 200. 200 katanya, kata bapak. 200. Kalau ada suami ibu, mama, saya cinta sama mama, saya sayang sama mama. Ibu kira-kira langsung percaya tidak? Tidak. Kenapa? Laki-laki hanya menggombal saja, hanya di bibir saja. Kalau tidak ada actionnya, kalau tidak ada buktinya, ibu tidak akan percaya. Betul tidak? Salah satu actionnya apa? Oh, dinikahkannya. Oh, dikasih nafkah. Oh, disayanginya. Ini kan bukti. Begitu juga ibu bapak yang mengaku cinta kepada Rasul. Jangan hanya bilang cinta sama Rasul 100% cintanya, tapi tidak ada bukti kecintaan kita kepadanya. Oh, ini diragukan. Makanya perlu pembuktian. Man ahabba syai'an fa aqsara zikru. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, yang cinta kepada seseorang, maka dia akan banyak mengingat dan mencintai apa yang dicintainya. Jadi kalau ibu bapak mengaku cinta kepada Allah, ya banyak menyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pun ketika ibu ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ingat selalu beliau. Bukan hanya momen peringatan maulid saja ingat beliau, tapi setiap waktu ingat beliau. Dan bukan hanya ingat, tapi sering-sering menyebut nama beliau. Tapi menyebutnya jangan karena namanya Nabi Muhammad kita sebut Muhammad. Nanti Muhammad Mabali Bolata, kenapa kau panggil nama aku? Tapi apa? Dengan tata krama. Tadi aja MC memanggil yang terhormat, yang kami hormati, yang kami muliakan. Ini sesama manusia, apalagi kepada Rasul, sang pembela, sang pemberi syafaat, sang pemberi petunjuk. Maka sudah layaknya lah kita memberikan penghormatan yang luar biasa. Maka apa? Menyebut nama beliau dengan kita bersolawat. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bu, ulama-ulama dulu saking cintanya sama Rasulullah, itu beliau sampai mengarang syair-syair yang ditujukan kepada Rasulullah. Kita kenal, kita baca kitab Barzanji, Ya Nabi Salam. Mungkin sering bapak baca karangan Imam Ja'far Al-Barzanji. Ada yang namanya Imam Al-Bushiri, yaitu Al-Burdah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu, atau Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Burda karangan Imam Al-Bushir. Ada yang namanya Syarful Anam, ada yang namanya Ad-Dibai karangan Imam Ad-Dibai. Ya Rabbi ya Rabbi salli
Ada karangan, mohon maaf, Imam Syariful Anam, Imam Al-Hariki. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Abqal Abqiya. Itu apa? Orang-orang dulu. Sekarang kita tidak bisa mengarang itu, tapi cukuplah kita baca dari kitab-kitab perjanji Maulidin Nabi. Di dalam kitab-kitab itu kita sering baca, sehingga apa? Menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa sih kita mesti cinta kepada Rasulullah? Karena Rasul cinta banget sama kita, Pak. Pernah satu ditantang sama Allah Rasul, Pak, 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 Bapak kalau disuruh pilih nih, harta, wanita, tahta. Harta, wanita, tahta. Jujur Pak, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira Bapak pilih mana? Tiga-tiganya. Hah? Ayo Pak, pilih mana? Hah? Pilih mana Pak? Wanita. Kenapa pilih wanita? Karena kalau ada wanita cantik di sebelah, hidup akan lebih semangat dan bergairah. Makanya tidak salah ada, mohon maaf, laki-laki yang KBNB ini. Ada yang pilih harta, saya mau harta karena dengan harta bisa dapat segala-galanya. Betul. Ada zaman-zaman sekarang, mohon maaf, perempuan-perempuan tidak kenal casingnya, yang penting isi dompet. Kan ada perempuan yang begitu ya? Ada, nggak apa-apa lah, matoa sipo isina, maka pulu ulikna, makuti manang biliwakna, nggak apa-apa, yang penting dompetnya tebal. Masya Allah, harta tuh. Ada yang pilih jabatan, oh dengan jabatan, oh saya berkuasa, bisa berbuat apa saja. Oh wanita bisa banyak datang, bisa juga dengan jabatan, oh bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah di sekeliling saya. Tuh, ini kita Pak ya. Rasul pernah ditantang. Di dalam surat Duha Allah mengatakan, ya Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka. Ulangi. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Muhammad, wala sawfa yu'tika. Tuhanmu bakal ngasih apa saja kepada kamu, fatardo, yang membuat engkau senang, membuat engkau ridho, membuat engkau happy. Coba Muhammad, kamu mau apa? Mau harta? Aku jadikan itu gunung Uhud, emas, dan itu semua untuk engkau. Mau wanita? Aku cari wanita tercantik di seluruh penjuru dunia ini untuk mendampingi engkau. Mau apa? Mau tahta? Oh, aku jadikan engkau penguasa dari barat sampai timur, utara sampai selatan. Mau mana Muhammad? Kamu pilih mana yang membuat engkau senang? Kalau tadi bapak-bapak ada yang jawab wanita, ada yang jawab harta, ada yang jawab tahta, tapi Rasulullah menjawab izan ya Rob. Tidak ya Rob, bukan itu yang aku mau, bukan itu yang membuat aku happy, yang membuat aku ridho, yang membuat aku senang. Lalu apa yang membuat engkau senang ya Muhammad? La arwa wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah happy, tidak akan pernah nyaman ketika ada satu saja dari umatku yang menjadi penghuni neraka, wahai Allah. Jadi yang membuat saya senang ya Allah, jangan engkau masukkan satu saja dari umatku menjadi penghuni neraka. Tuh. Beda sama kita. Tadi sama Ades. Sampai dibela-belain Nabi menurut satu kitab, itu nanti di yaumil akhir Rasulullah itu berdiri di sebelah kiri. Kalau Nabi Ibrahim ada mimbarnya di sebelah kanan,
Di langit ketujuh di sebelah kanan itu mimbarnya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Muhammad berdiri di mimbar sebelah kiri. Lalu Nabi Muhammad ditanya, wahai Muhammad, kenapa engkau pilih di mimbar sebelah kiri? Kenapa tidak seperti Nabi Ibrahim di sebelah kanan? Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai Jibril, saya berdiri di mimbar sebelah kiri karena apa? Sebelah kiri ini di sampingnya pintu neraka. Kenapa saya berdiri di sini? Saya akan nanti naik di mimbar, saya akan perhatikan di mana nanti ada umatku yang mau masuk neraka. Saya akan memohon kepada Allah, jangan umatku dimasukkan neraka, untuk meneliti dan melihat jangan-jangan ada umatku kelak yang menjadi penghuni neraka di Allah. Saking cintanya Allah kepada kita Bapak Ibu. Dikasih apa saja gak mau. Yang penting apa? Yang penting jangan ada satu umatku yang menjadi penghuni neraka. Ini belum seberapa Pak pengorbanan Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada kita. Kisah Rasulullah wafat. Bapak Ibu, Rasulullah itu lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun Gajah. Pas ada gajah, langsung. Ternyata bukan anak-anak, ibu-ibu, dan ternyata panitianya. Tuh pakai baju biru. Kita doakan mudah-mudahan yang direbutkan di Burak menjadi berkah. Amin. Biar nih yang di luar sudah ada tawana, nanti yang di luar nggak boleh masuk ke dalam. Ini tawana yang di dalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Nih, Rasulullah SAW wafat harinya sama, tanggalnya sama dengan hari lahirnya beliau. Cuman beda waktu. Kalau Rasulullah lahir di tengah malam, hampir menjelang subuh, tapi Rasulullah wafat di waktu duha. Ba'da subuh, sedikit matahari naik setelah subuh. Itu ba'da apa? Di waktu duha. Jadi hari Senin 12 Rabiul Awal, di usia beliau kurang lebih 63 tahun. Masya Allah, beliau habis sholat subuh dalam keadaan sakit. Apa kalau bahasa Buddhisnya demam apa? Musamma. Dalam keadaan apa? Musamma, mageri. Ya, musamma, mageri. Lalu beliau dipapah oleh Ali dan juga Fudail, sepupunya. Kembali lagi ke kamar, liuk-liuk, cocoknya liuk-liuk. Baring-baring. Beliau baring di kamarnya, yang mana kamarnya itu sekarang menjadi makamnya Rasulullah. Jadi yang sudah pernah ke Tanah Suci, pasti kalau ke Madinah ziarah ke makam Rasulullah, juga ke Raudhah dekat. Ibu, bapak mau ke Tanah Suci? Mau ke Tanah Suci? Mau sekali atau mau banget? Mau banget. Mau cepat atau lambat? Cepat. Sudah mendaftar? Ya. Gimana ceritanya? Jadi mohon maaf, makam Rasulullah itu dulu adalah kamarnya. Kenapa? Karena Rasulullah wafat di situ pun dikuburkan Rasulullah. Jadi liuk-liuk Rasulullah, pintunya ada yang mengetuk kamarnya. Tok tok tok, assalamualaikum. Suaranya menggelegar. Dijawab oleh putri Rasulullah, waalaikumsalam. Karena ada yang ngetuk pintu, ada yang ucap salam, kan ditanya, manil kharij? Muhammad, mohon maaf, Fatimah bertanya, ni gay saliwa. Cocok nih kan? Siapa yang di luar? Ini yang mengetuk pintu, yang mengucapkan salam, ditanya siapa, dirinya tidak menjawab. Dia malah bilang, "Qul qad ji'tu balligh salaman ila Muhammad." Saya telah datang, sampaikan salam kepada Muhammad. Fatimah mendengar suaranya menggelegar, tidak berani buka pintu, lari kepada ayahnya Rasulullah. Buya, di luar ada yang ketuk pintu, ada yang ucap salam. Ketika ditanya siapa dirinya, dia tidak mau menjawab, wahai Abuya. Bahkan dia menyampaikan salam untuk Abuya. Rasulullah tersenyum. Mahlan ya binti, tenang, tamunya sudah ada di samping ayah. Loh, Fatimah bingung, tidak buka pintu.
Tidak lihat siapa yang datang, tapi ayahnya bilang tamunya sudah ada di samping ayahnya. Karena memang yang datang itu bukanlah seperti yang ada di pikiran Fatimah. Yang datang itu adalah hazabil lazati, pemutus kenikmatan dunia, alias yang datang adalah malaikat maut. Ya Allah, ini satu-satunya manusia kubah yang mau dicabut nyawanya malaikat maut ketuk pintu ucap salam, hanya manusia yang hari ini kita peringati hari lahirnya. Kalau kita Pak Bu mau diambil ruhnya, mau dicabut ruhnya, kira-kira ketuk pintu nggak tuh malaikat? Kalau ucap salam deh. Dan hebatnya lagi, Israel sudah ada di samping Rasulullah. Rasulullah ditanya, Muhammad, sudah siap saya cabut nyawa? Tak? Ya Allah, satu-satunya manusia Pak Bu mau dicabut nyawanya dimintakan izin dulu tuh. Hanya manusia yang hari ini nih, sekali lagi kita peringati lagi. Kalau kita Pak kira-kira mau dicabut nyawanya ditanya begitu nggak Pak? Sekiranya kalau ditanya begitu jawaban apa Pak? Pak, sudah siap saya cabut nyawa tak Pak? Apa jawaban tak? Belum. Magai belum siap. Lalu siapa yang akan ku cabut? Benekku jolo. Magai beneta lobet. Atau juga kenapa beneta kebetulan angka bemorku benemondri. Atau angka becaku bene cadanganku. Kira-kira Bapak di sini ada nggak yang punya beca? Halo? Halo? Nggak ada ya, patoai. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ini Rasulullah ditanya begitu. Apa jawaban Rasul? Lisa. Lama ya Jibril, Israel belum siap. Lima enggak? Kenapa? Karena engkau datang sendirian wahai Israel, menyalahi aturan. Aina Jibril? Mana Jibril? Karena Bapak Ibu, orang yang dicabut nyawanya malaikat Jibril pasti didampingi malaikat. Mohon maaf, Israel pasti didampingi malaikat Jibril. Ini Israel datang sendirian, Rasulullah enggak mau. Nyalahi aturan. Aina Jibril? Ternyata Jibril tasakkan, nyangkut di langit dunia. Turun, sudah ada Jibril, Muhammad, ini udah ada Jibril. Apa jawaban Nabi kita? Jibril, saya tidak akan mau dicabut nyawanya sebelum engkau jawab pertanyaan saya. Kira-kira apa ditanya? Jibril, kaifa ummati ba'da mauti? Ya Allah, coba lihat Pak. Orang mau dicabut nyawanya masih mikirin kita umatnya. Ada nggak pemimpin yang begitu? Negatif. Ada nggak pemimpin bilang mau dicabut nyawanya? Bagaimana rakyatku? Bagaimana umatku? Deh, nggak pasti. Bagaimana di orang-orangku? Masya Allah. Rasulullah bertanya Jibril, bagaimana nasib umatku setelah aku mati? Kita yang dipikirin Bapak Ibu. Apa jawaban Jibril? Wahai Muhammad, tenang, umatku akan aman, selamat, tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada dua perkara. Dan tadillu, tidak akan pernah tersesat. Apa dua perkara itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah. Kita tidak akan pernah sesat. Berpegang teguh saja kepada dua perkara itu. Kembalikan ke Al-Quran, kembalikan ke hadis dan sunnah. Bagaimana Rasul? Bagaimana Muhammad? Sudah siap? Sudah. Lalu dicabut nyawanya dan Indo aja. Cocok Indo aja. Tani yang gua aja. Hah? Tani yang gua aja. Kasihan ambo, degaga. Indo aja, degaga ambo aja. Indo 5, degaga ambo 5. Indomaret, degaga ambo maret. Indomie, degaga Indosiar, degaga Indosiar. Bahkan negara kita Indonesia, tania Indonesia. Menang banyak Indo. Masya Allah, dari Indo aja. Dengan perlahan malaikat Israel cabut nyawanya dari Indo aja-nya Rasulullah.
sampai utuh, ditarik otot saraf Rasulullah dengan paling lembutnya cabutan. Tapi walaupun paling lembut, Rasulullah masih ngerasain sakit sedikit. Kres. Lalu ketika Rasulullah dicabut dari Indo aja sampai utuh, Rasulullah ingat lagi nih orang yang paling dicintainya, orang yang paling dipikirkannya, orang-orang yang paling disayanginya. Rasul tidak panggil Aisyah, istriku, Dek. Rasul tidak panggil Fatimah, putriku, Dek. Rasul tidak panggil sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang beliau panggil siapa? Ummati. Kenapa? Karena cintanya Rasul kepada kita. Yang lebih hebatnya Bapak Ibu, saya kalau cerita ini pasti gak nangis. Ketika Rasulullah cabut nyawanya merasakan sedikit sakit, Rasulullah langsung ingat kita, ummati. Jibril bertanya, kenapa umatmu wahai Muhammad? Lalu Muhammad bertanya, wahai Israel, engkau cabut nyawaku sekarang betul. Dan ketika aku merasakan engkau cabut nyawanya, aku merasakan sakit seperti ini, betul. Ini yang paling lembut Muhammad, ini yang paling lembut Israel, betul. Lalu beliau bertanya, lalu bagaimana umatku? Bagaimana umatku ketika engkau cabut Israel? Apakah merasakan sakit seperti ini? Israel menjawab, sakitnya melebihi ini Muhammad. Melebihi ini Israel? Iya, jauh lebih sakit dari yang kau rasakan. Apalagi kalau umatku tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi lebih dari ini? Iya. Coba apa yang diminta wahai Bapak Ibu? Nabi kita meminta kepada Israel, kalau umatku merasakan sakitnya ketika sakaratul maut seperti ini, bahkan lebih sakit, tolong Israel, limpahkan semua sakitnya umatku ketika sakaratul maut sekarang kepadaku, sehingga umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Limpahkan sekarang. Limpahkan sekarang kepada saya. Cintanya Rasul kepada kita, Bapak Ibu. Beliau berani bela-belain menanggung rasa sakitnya kita ketika sakaratul maut. Kenapa? Karena Rasul cinta kepada kita. Masya Allah. Dan jadi pertanyaan, apakah kita sudah membalas cintanya Rasul kepada kita? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu, kalau kita memang mengaku cinta kepada Rasulullah, tunaikan wasiat Rasulullah. Apa wasiatnya? Ketika Rasulullah dicabut nyawanya, dia mengingat kita karena cintanya. Dia bahkan membela-belain, dia menanggung rasa sakitnya kita ketika sakaratul maut. Lalu Rasulullah berwasiat, ummati, as-sholah. Umatku jaga sholat. Umatku wajib atas sholat untukmu. Umatku jaga sumpah. Ini wasiat Rasulullah ke detik-detik terakhir. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah, balas cintanya Rasulullah dengan menunaikan wasiatnya. Tunaikan sholatnya semaksimal mungkin. Karena sholat itu adalah perkara yang pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Perkara yang pertama kali diminta pertanggungjawaban adalah perkara sumpah janta. Sehebat-hebatnya kita Ibu, tinggi derajatnya, banyak hartata, Bapak, karirta tinggi menjulang, tapi ketika tidak sholat, tidak akan berkah hidupnya. Betul? Masya Allah. Cuma berapa menit? Cuma berapa waktu itu? Tunaikan. Ajalah, apalagi bapak-bapak, Pak. Mati gitu Pak. Ya Allah. Selain as-salah Rasulullah pun berwasiat kepada umatnya, ummati an-nisa, umatku
barang warisan. Alhamdulillah Islam datang mengangkat bukan janda barang warisan, tapi dapat mendapatkan harta warisan. Alhamdulillah. Pak, saya di Beneta. Saya di Beneta, Pak. Jaga, Pak. Ya Allah. Tidur Rasulullah, bagaimana romantisnya Rasulullah kepada istrinya. Rasulullah itu kalau panggil istrinya, ya Humairah, wahai benekku yang pipinya putih kemerah-merahan. Panggil istrinya Khadijah, ya Barid, wahai istriku Khadijah yang sejuk bagaikan embun di pagi hari. Kalau kita bapak panggil Beneta apa, Pak? Mama ke. Oh, Indo anak-anak. Iya kalau lagi baik, kalau lagi gak bagus, penyak. Somo. Bolong. Ya Allah, Bapak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pak. Sayangi, Pak. Jangan hanya manis diambil manisnya aja, habis manis sepah dibuang. Sudah lobet ditinggalkan. Ya Allah. Saya tanya Bapak jujur nih Pak ya. Pak. Kalau tidak ada ibu di rumah 1 minggu saja, bagaimana perasaan Pak? Apa ini? Ada ibu jawaban Pak? Nggak susah? Susah itu? Degaga mas sesak, degaga mas sari, degaga menang. Degaga semuanya perempuan dikerjakan. Bapak kalau melu mandre tinggal, mandre. Kopi. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Padahal Rasulullah nggak begitu Pak. Rasulullah tuh sering kita baca, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal hayai wa tawadhu. Rasulullah adalah sosok yang sangat pemalu dan juga tawadhu, rendah hati, dena mabor, dena macing. Rasulullah tawadhu, dena mabor, dena macing, tidak sombong, tidak angkuh apa yang mau disombongi. Jabatan pensiun, harta tidak dibawa mati. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Apalagi ada sifat-sifat yang jelek yang lainnya, maborro, macingkang, masiriat, mapediat, masek, makut, mangol, iri, dengki. Ya Allah, untuk apa? Cikini kebun dan dia, orang iri hidupnya tak bahagia. Cikampek Tasikmalaya, hidup capek kalau kepoin tetangga. Cianjur ke Jayapura, banyak bersyukur daripada menggibah. Makassar sampai ke Pindrang, mohon maaf tidak kesidrak ya. Makassar sampai ke Pindrang, banyak sabar maka hidup akan tenang. Tuh, iri dengki aja lah. Karena iri dengki itu bibir, enak banget ngomongin orang. Ibu-ibu itu kalau udah ngomongin orang, ya Allah ekspresinya macem-macem Bu. Kalah kok. Nah ibu-ibu kalau udah serius ngomongin orang itu nunjuk nggak pakai tangan. Pakai apa Bu? Pakai mulut. Ada yang diomongin lewat, emang yang mana orangnya? Tuh. Bu, saya kasih doa habis gosip.
saya kasih tahu? Mau nggak? Doa setelah gosip. Ada doanya, Bu. Mau? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau gosip mana nih? Doanya mudah dan pendek. Allahumma ghfir lana walahu. Langsung dihafalin ibu. Allahumma ghfir lana walahu. Ya Allah, ampunkan dosa saya yang ngomongin dia, yang gosipin dia, walahu, dan juga ampunkan dosanya dia yang membuat saya gosip. Tuh, Masya Allah. Ini kembali lagi sifat-sifat Rasulullah, sosok yang tawadhu, yang pemalu, yahsibuna lahu, alena maqo, yang menjahit sendalnya kalau robek, wa yarqa'u saubahu, alena maqo, yang menjahit bajunya kalau rusak, wa yahlubu syatahu, alena maqo, yang memurah bembe susu dari bembe kalau melok minum susu, wa yasiru fi hikmati bisiratin sariyah, dia sangat amat membantu pekerjaan istri dan anak dalam keluarganya. Rasul, Pak, jahit sendiri, perbaiki barang sendiri, memerah susu sendiri. Kalau kita pulang magalu kerjanya cuma 3M. Apa itu 3M, Pak? Mandre, matindro, menre. Maksudnya menre ke atas genteng, perbaiki genteng. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Rasul nggak begitu. Ya Allah, ini kita terkadang kita ngaku menjadi umatnya Rasulullah, tapi kita bertolak belakang dengan Nabi tak. Rasul mau makan, ikat perut kencang-kencang. Karena Rasul punya prinsip makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi Rasul mau makan, ikat perutnya kencang-kencang biar tidak terlalu kenyang. Rasul mau makan, ikat perut kencang-kencang. Kita mau makan, buka resleting, sarung lebar-lebar. Rasul mau makan, buka pintu lebar-lebar. Kenapa? Karena kalau ada sahabat lewat depan rumahnya, disuruh masuk untuk makan. Berkah, berkah, berkah. Rasul mau makan, buka pintu lebar-lebar. Kita mau makan, tutup pintu rapat-rapat, alasannya angka cogi. Rasul punya prinsip, yang enak-enak makan dibagi orang, yang tidak enak makan sendiri. Kita yang enak makan sendiri, yang tidak enak bagi ke orang. Ini ada kisahnya, Pak, Bu. Rasulullah jalani dengan sahabat. Tiba-tiba ada seseorang datang, kayaknya menurut riwayat orang Yahudi. Entah apa niatnya, ini orang Yahudi kasih hadiah kepada Rasulullah. Muhammad, hada, ini hadiah dariku. Diterima oleh Rasulullah. Setelah diterima, ini orang yang kasih hadiah belum pergi-pergi. Kata Rasul, loh, ini kok masih ada di sini? Oh, mungkin hadiahnya mau saya buka. Dibuka hadiahnya. Sudah bilang terima kasih, syukran. Belum pergi-pergi juga. Oh, kata Rasul, mungkin hadiahnya mau saya nikmati, saya makan. Dibuka, ternyata isinya lemon. Jeruk, apa jeruk ya? Jeruk. Setelah dikupas jeruk itu beliau makan. Tapi ketika beliau rasakan itu jeruk, rasanya bacu tapi lihat Rasulullah mendapati asamnya jeruk ini dan lagi diperhatiin sama yang memberi. Rasulullah makan sambil tersenyum menahan rasa kecut. Makasih, makasih. Melihat Rasulullah tersenyum memakan buah pemberiannya, ini orang yang tadi berdiri saja merasa senang, merasa puas. Muhammad senang. Baru dia pergi. Kenapa? Karena sudah puas apa pemberiannya dimakan oleh Rasulullah. Tapi sahabat di belakang bingung, kok tumben Nabi makan sendirian, gak biasanya nih. Lalu Rasul ditanya, Muhammad, kok gak bagi-bagi ke kami? Rasulullah tersenyum, sahabat, kamu tahu apa yang tadi dikasih tadi orang? Gak tahu, jeruk. Kamu tahu apa rasanya tadi jeruk yang dikasih? Tidak, karena saya tidak dibagi. Maksudkan, kenapa saya tidak kasih kepada kalian?
Kalau saya kasih ini jeruk yang rasanya kecut kepada kalian, saya yakin kalian tidak bisa menahan rasa kecut. Ketika makan buah ini pasti berubah wajah kalian, pasti meringis. Dan ketika meringis, saya yakin itu bisa menyinggung perasaan orang yang tadi kasih hadiah. Saya nggak mau kalian menyinggung perasaan orang tadi yang kasih hadiah. Biar saya yang merasakan sendiri kecutnya jeruk ini. Ini Rasulullah punya prinsip. Dia kalau enak, dia bagi ke orang yang tidak enak, dia akan rasakan sendiri. Dan yang kedua, Rasul punya prinsip betapa Rasul menjunjung tinggi menghargai perasaan seseorang. Dalam kita bermasyarakat, tolong hati-hati perkataan kita, hati-hati perbuatan kita, jangan sampai menyinggung, jangan sampai melukai perasaan orang. Kenapa? Karena sakit yang dirasakan hati lebih akan terasa sakit dibandingkan fisik yang dirasakan sakit. Betul? Mudah-mudahan dari kisah-kisah ini menambah rasa cinta kepada Rasulullah. Tahu sudah jam 3, dan mudah-mudahan insya Allah kita hablum minallahnya akan semakin kuat, ibadah kita semakin bagus, dan mudah-mudahan hablum minannasnya pun akan semakin erat, dan juga saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi satu sama lain. Halo. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada, salli wa sallim da'iman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wa'ada, wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sayang disayang sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang disayang sayang, orang tampan tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik tetap mau sembahyang. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembahyang. Sayang disayang sayang, orang kaya tidak menyumbang sek. Jangan yang ditodong anggota DPR aja, kita juga dong sedekah. Kalau bukan kita siapa lagi? Sayang disayang sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madarek mana-mana. Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Pak, kalau ada istri tadi namanya musung pajang, Pak, tegas. Bu, sholat. Kenapa? Tanggung jawab Bapak sebagai pemimpin keluarga. Kalau ibunya bilang, kalau nggak mau Pak. Kalau istri tak jawab, kalau nggak mau, Bu, pilih 2 pilihan. Kasih tahu nih. Apa 2 pilihan? Diganti atau ditambah. Kasih takut istri tak. Apa pun ditambah. Ya Allah, apa ditambah, satu aja nggak habis mau ditambah. Bu, suami tadi namanya musung pajang juga begitu Pak, musung pajang Pak. Saya nggak mau masuk surga sendirian Pak. Pak, musung pajang Pak. Kalau dia musung pajang, tidak saya kasih jatah 1 bulan Pak. Asal tuh. Sayang disayang sayang, istriku tersayang tidak sembahyang. Atau kita Bu, sayang disayang sayang, misalkan suamiku berkumis tidak sembahyang. Ya, Pak KUA maaf, saya menyinggung yang tidak sholat. Jangan ditutup Pak KUA. Saya menyinggung yang tidak sholat. Saya yakin kalau Bapak musuh pajak, kenapa ditutup? Kalau ditutup, hilang pesonamu Pak KUA. Sayang disayang sayang, suamiku giginya sipol tidak sembahyang. Ya Allah, atau ada Pak
lupa aja. Tapi mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang selalu dijaga Allah untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan bukan hanya di sini kita bersama-sama antil fil jannah, sampai kita di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung? Padahal memang maksud saya untuk menyinggung. Tapi kalau ada sakit hati bukan maksud saya untuk menyakiti. Yang salah mutlak datang dari pribadi saya 100%. Tapi kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.